saya yang jadi koci, ibu yang coach. Oke. Cuci dulu. Ya. Baik, selamat sore Ibu Fitri. Selamat sore juga Ibu. Ya, apa kabar Ibu Fitri hari ini? Kabarnya baik. Oke, baik, terima kasih. Nah, baik. eh, Kira-kira apa yang akan Ibu Fitri ingin sampaikan dalam percakapan kita kali ini, Ibu? Ya, jadi baik. Terima kasih Ibu. Saya ini merasa pengen untuk berbagi. Maksudnya supaya kendala yang saya hadapi itu bisa mendapatkan solusi. Jadi begini, di kelas saya itu anak-anak itu sebagian besarnya itu aktif sekali dalam proses pembelajaran. Namun karena saking aktifnya itu mereka tuh tidak bisa ditinggal. Jadi walaupun saya Hmm. hanya izin ke toilet sebentar atau jika saya ke kantor misalnya dipanggil kepala sekolah atau saya ada perlu mengambil sesuatu di kantor itu mereka sudah langsung bermain, terus ribut. Terkadang juga barang-barang di kelas misalnya laptop atau infokus itu karena saking ingin tahunya kadang mereka utak-atik. Jadi itu yang saya rasa menjadi masalah juga karena saya mau memberikan kesempatan kepada mereka tetapi akhirnya jadi bumerang untuk saya. Oh ya, baik. Seperti itu ya, Ibu. Artinya Ya, anak-anak di kelas Ibu itu eh, maunya tidak perlu dikasih tinggal seperti itu. Ibu selalu hadir di dalam iya, kelas. Kalau iya, Ibu tinggalkan kelas, berarti ada saja ya tingkah laku mereka. iya, iya. Baik, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin saja tidak jauh berbeda dengan siswa-siswi saya di sekolah, Ibu. Walaupun mereka sudah di jenjang SMA, pasti tingkah laku mereka juga masih, ya kurang lebihnya masih sama. Nah sekarang, em, apa yang Ibu harapkan dalam diskusi kita kali ini berkaitan dengan persoalan yang Ibu hadapi itu? Kira-kira harapan Ibu itu seperti apa setelah selesai diskusi nanti? Harapan saya melalui dengan diskusi ini, jadi mungkin saya bisa mendapatkan solusi yang bisa saya lakukan untuk bisa mengatasi persoalan ini. Jadi mungkin dengan kita tanya jawab ini saya dapat menggali solusi yang mungkin saya tidak bisa memikirkan itu, tetapi ibu mungkin bisa mengarahkan saya atau mungkin bisa memberikan solusi untuk saya. Jadi sehingga di kelas itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, baik Ibu. Nah sekarang, kalau memang demikian, eh, eh, kira-kira sampai siswa salah satu atau dua orang siswa di kelas melakukan hal seperti itu, mungkin ada penyebab-penyebabnya atau hal apa saja yang mempengaruhi, bisa Ibu jelaskan? Sehingga kita bisa cari solusinya bersama-sama nanti, Bu. Iya, jadi ada beberapa anak ini, yang pertama itu Ian, jadi itu memang saya sempat gali, sempat panggil orang tuanya beberapa kali. Dia ribut, bertingkah laku. Pokoknya dia kalau si Ian ini dia lebih banyak ingin tahu dengan barang-barang elektronik. Jadi nanti kalau laptop Oh, dilepas itu dia mulai lihat, oh ini bagaimana, dia mulai tekan-tekan. Nah itu kan biasanya teman-teman lain sudah memperingatkan, tetapi karena faktor ingin tahunya yang tinggi, jadi saya sudah pernah pendekatan dengan orang tuanya. Saya sampaikan bahwa anaknya ini seperti ini di sekolah. Orang tuanya menyampaikan bahwa memang anak ini punya daya ingin tahunya itu tinggi. Jadi punya daya hmm. ingin tahunya tinggi, jadi dia itu selalu mencari tahu hal yang menurut dia itu menarik. Jadi saya
pernah buat kesepakatan panggil dia secara pribadi, terus dengan orang tua juga, dan itu efektif, tetapi hanya berjalan beberapa bulan, Oh iya, tetapi setelah itu mulai lagi mungkin karena tidak tahu namanya anak ketertarikan dengan apa, terus kalau yang dua orangnya itu memang mereka kinestetik. Jadi mereka iya, itu iya, lebih suka untuk bermain, lari. Jadi usia saya kan di kelas 3 SD, jadi usia dari anak-anak iya, dari anak-anak yang mau masuk ke remaja itu, jadi yang betul-betul yang mereka suka sekali lari, suka lari, main kejar-kejaran. Jadi pokoknya iya, jangan diberikan jangan ada ruang lah. Kalau ada ruang itu iya, mereka selalu seperti itu. iya. Ya, baik Ibu. Kalau begitu, dari setiap anak ini bervariasi ya, mungkin dipengaruhi oleh Iya, minat mereka, ya, profil belajar mereka. Nah, nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa hal ini sudah Ibu sampaikan kepada orang tua ya, panggil orang tua, iya. kemudian menyampaikan hal itu kepada orang tuanya. Nah, kira-kira setelah menyampaikan kepada orang tua, apakah ada perubahan dari anak ini? Mungkin ke arah yang lebih baik atau mungkin lebih parah lagi, Iya, kalau seperti perubahan itu. itu ada, jadi perubahan baiknya itu ada, jadi anak menjadi lebih tertib, hanya di kelas itu dia kurang aktif, jadi dia merasa bahwa mungkin terlalu ingin tahu, jadi mungkin dia merasa bahwa itu tidak terlalu bagus juga kalau terlalu ingin tahu. Jadi di situ saya memberikan penguatan bahwa ingin tahu itu boleh, tetapi ingin tahu diarahkan ke cara yang benar. Jadi misalnya kalau Iya, ingin tahu itu pada saat ada guru misalnya bertanya, oh ya ini tekannya bagaimana, ini nanti cara iya, operasinya itu bagaimana. Uh, itu berjalan dengan iya, baik, namun mungkin sesudah beberapa bulan, sudah seiring waktu, mungkin karena dia oh mungkin ibu sudah lupa mungkin dengan kesepakatan iya, yang iya, namanya anak-anak kan, dia sudah pokoknya sudah berjalan baik, sudah beberapa bulan begitu, tetapi pas akhir-akhir sudah mulai, karena namanya kita guru kan sudah mau terakhir-terakhir kan, mana kita mau susun soal, kita apa, jadi kadang kita ke kantor untuk rapat iya, yang terkait PMM apa segala macam, jadi memang menyita lebih iya, banyak iya, waktu. Nah, akhirnya di situ mereka mulai mengulang kembali. Iya, iya, oke. Baik, jadi salah satu langkah ya, langkah untuk mengatasi itu memanggil orang tua dan berkomunikasi dengan orang tua anak itu artinya salah satu cara sudah dilakukan. Kemudian masih tetap saja terjadi hal seperti itu. Ah, jadi artinya kita sebagai guru kita akan merasa bahwa hal tersebut akan iya. mempengaruhi tingkah laku anak. Artinya anak Hmm. mengambil sesuatu barang tanpa sepengetahuan tuannya. Mm. Hmm. Kemudian dari hal itu akhirnya membuat kita guru ini merasa tidak tenang dengan tingkah anak Iya, tadi. Kalau kita mau ke toilet atau mau ke ruang guru saja tidak bisa karena kita takut nanti jangan sampai barang-barang elektronik ini diraba atau digunakan oleh si anak ini. Jadi kita merasa tidak nyaman. Nah, baik Ibu. Kalau iya. memang salah satu langkah tadi sudah kita lakukan, tapi anak tahu masih tetap melakukan hal yang sama. Mungkin eh, masih ada lagi cara lain yang akan kita lakukan Eh, dari ibu sendiri mungkin iya, masih ada? kalau saya, jadi pada saat saya mau meninggalkan kelas, misalnya saya mau ke toilet atau ke kantor, itu kebetulan ketua kelas di mereka kan perempuan. Jadi mereka Iya, ini kan anak laki-laki, memang jadi terkadang pada saat diberikan tugas itu nanti tidak terlalu menghiraukan yang dengan ketua kelasnya. Jadi saya mencoba memberikan mereka tugas, mereka yang menjaga iya, kelas. iya. Jadi supaya Artinya, mereka itu punya tanggung jawab. Jadi nanti mereka itu bisa
kan penyebabnya kan dari mereka. Jadi yang tidak diam Iya, kan mereka. Jadi itu saya coba, jadi saya balik. Nah, kalau begitu biar ketuanya diam, tidak usah apa, nanti ini bertiga ini yang catat nama. Jadi mereka yang oh menjaga iya. kelas, mereka yang Hmm. mengontrol teman-teman yang lain, jadi mereka yang catat nanti. Jadi saya lakukan seperti itu dan ada perubahan, ada perubahan yang dari yang apa ini, Iya, sepertinya berjalan. seperti itu, Ibu. Oke, baik, Ibu. Iya, Mungkin itu salah satu cara lagi yang Ibu lakukan. Mungkin saya juga bisa tambahkan berkaitan dengan persoalan siswa iya. ini tadi. Selain Ibu memberikan tugas ketika Ibu meninggalkan kelas, bisa juga sebelum Ibu tinggalkan kelas, Ibu bisa sampaikan selain mengingatkan kepada ketua kelas dan beberapa temannya itu, bisa juga Ibu ingatkan langsung kepada murid yang bersangkutan bahwa nanti ketika Ibu keluar dari ruangan ini, minta tolong supaya barang-barang Ibu ini tidak boleh dipegang. Anda selesaikan tugas Anda dulu. Kalau misalnya Ibu keluar kelas dalam waktu yang agak lama, kalau boleh barang itu kalau bisa dibawa, laptop misalnya, HP bisa dibawa keluar kelas, biar Ibu bawa saja keluar kelas untuk sementara. Karena mungkin anak ini uh, sensitif sekali dengan barang-barang elektronik, toh. Jadi mungkin supaya kita lebih nyaman, sebaiknya barang-barang itu kita isi Iya. dalam tas, dibawa keluar kelas sama-sama dengan kita saja. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, Ibu. Artinya supaya kita bisa Oh, keluar iya, dari iya. persoalan ini, ta Ibu. Nah, Iya, baik Ibu. iya, iya. Eh, Kalau demikian, nah sekarang bagaimana rencana aksi Ibu ke depannya nanti agar bisa keluar dari persoalan ini? Kalau saya, eee, aksinya mungkin yang pertama, saya akan lakukan restitusi dulu, restitusi Iya, dengan mereka, supaya bisa menggali iya, apa yang membuat mereka jadi aktif, aktif sehingga membuat keributan pada saat guru tidak ada di kelas. Terus selain restitusi, mungkin saya akan lebih menugaskan kepada mereka atau memberi mereka kesibukan. Jadi memberikan tugas untuk iya, menjaga kelas itu saya serahkan kepada mereka supaya mereka itu menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Terus selain itu juga dengan media afirmasi, mungkin afirmasi. iya, Jadi mungkin saya buat poster yang menarik yang saya tempelkan di dekat tempat duduk saya. Jadi sehingga itu bisa selalu mereka baca bahwa tidak boleh menyentuh barang-barang guru, tidak boleh ribut saat guru tidak berada di kelas. Jadi mungkin supaya ini bisa menjadi sebagai uh, alarm pengingat untuk mereka sehingga mereka bisa mengurangi keaktifannya itu. Ya, iya. mungkin dari saya itu mungkin ada tambahan dari Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Kalau boleh saya simpulkan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi, yang pertama itu membuat melakukan segitiga restitusi bersama dengan murid yang bersangkutan. Kemudian yang kedua tadi itu memberi tugas kepada siswa di kelas ya, berkaitan dengan hal-hal tadi itu misalnya mengerjakan tugas, memperhatikan teman-teman yang mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga tadi Ibu merencanakan untuk membuat seperti lingkungan kayak teks, maksudnya di dalam kelas begitu bisa ditempelkan dengan Iya, kata-kata motivasi atau poster-poster yang menunjukkan bahwa eh, secara tidak langsung kita memberikan arahan kepada peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, apabila mereka dalam
keseharian selalu membaca poster atau kata-kata bijak, kata-kata motivasi, otomatis dengan sendirinya mereka akan sadar. Dalam diri mereka sendiri akan memiliki kesadaran. Oleh karena itu, kesadaran dalam diri itu akan mempengaruhi tingkah laku mereka di kelas. Jadi saya juga setuju dengan apa yang akan Ibu rencanakan itu nanti. Kalau Oh iya, tambahan dari saya, rencana yang akan Ibu lakukan nanti, rencana aksinya itu kalau boleh eh, bisa disosialisasikan terlebih dahulu kepada anak-anak sehingga mereka bisa tahu oh fungsi dari poster ini adalah seperti ini. Maksudnya dijelaskan terlebih dahulu toh. Kemudian iya, iya. bisa juga dengan langkah restitusi tadi mungkin diberi penegasan-penegasan lebih mengarahkan mereka untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan mungkin yang agak negatif seperti itu. Baik, Iya. Ibu. Nah, sekarang di akhir percakapan kita kali ini mungkin saya bisa tahu bagaimana komitmen Ibu berkaitan dengan persoalan yang Ibu alami ini. Atau mungkin Ya, bisa jadi saja Ibu membutuhkan bantuan siapa untuk mendukung Ibu bisa keluar dari persoalan ini. ya, jadi komitmen yang ingin saya lakukan terhadap persoalan ini mungkin yang pertama sebisa mungkin saya akan mengurangi jika untuk keluar dari kelas itu karena saya merasa bahwa mereka lebih nyaman pada saat saya ada dan di situ Oh, ada rasa kepuasan tersendiri berarti saya ini dia menjadi guru yang dibutuhkan, menjadi guru yang dirindukan. Jadi mereka iya, iya, tidak mau ditinggalkan. Itu yang iya, pertama. Saya berkomitmen untuk lebih intensif lagi dalam kelas, mengurangi iya, hal-hal yang meninggalkan ruang kelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin manajemen kelas mungkin saya lebih harus lebih banyak memberikan budaya-budaya positif, pembiasaan disiplin positif. Jadi dengan memberikan motivasi, motivasi itu tadi seperti saya bilang melalui media afirmasi, tapi juga mungkin bisa berupa video atau pesan moral. Jadi sehingga mereka itu bisa menerima lebih banyak hal-hal doktrin positif, jadi sehingga itu bisa masuk dan bisa terekam dalam memori anak, sehingga itu nanti yang akan menjadi bekalnya mereka agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. oke. Ya, baik, Ibu. Jadi saya boleh menyimpulkan dari komitmen Ibu tadi yang pertama itu berusaha sedemikian rupa untuk tidak meninggalkan kelas. Bisa meninggalkan kelas Ya, apabila ada kebutuhan yang tidak bisa terwakili, begitu ya, Bu? Oke. Kemudian yang ya, ya, kedua, eh, salah satunya itu komitmen dari Ibu eh, membiasakan budaya positif ya dengan beberapa hal yang sudah disampaikan Ibu tadi itu. Jadi saya merasa bahwa dari komitmen yang Ibu sudah buat ini dapat akan terlaksana dengan baik. Kemudian harapan kita bersama adalah apa yang sudah menjadi komitmen kita akan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil. Jadi mungkin saja dari percakapan kita hari ini uh, bisa saja dalam beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan Ibu sudah bisa terapkan dengan baik. Dan setelah Ibu terapkan, kita bisa melakukan percakapan lebih lanjut lagi. Seperti itu ya Ibu Fitri. iya, iya, Baik. baik. Terima kasih atas waktunya ya. Ya. Terima kasih juga Ibu Fitri. Kita sudah Ya, uh, menyita waktu untuk berdiskusi bersama. Jadi ini merupakan uh, panduan untuk kita untuk menjadi pedoman kita ke depannya apabila kita mengalami masalah atau persoalan di sekolah kita. Mungkin dengan langkah-langkah ini menjadi patokan untuk kita dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih, selamat sore. ya, ya, baik. Selamat sore. Ya, sekarang Ya, saya, giliran saya. ya. Ya, selamat sore Ibu Marna. Selamat sore, Ibu Fitri. Ya, Ibu Marna bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar saya hari ini, Ibu Fitri, ya
baik-baik saja. Iya, baik. Tapi saya melihat beberapa hari ini sepertinya Ibu mungkin sedang ada dalam keadaan yang membutuhkan bantuan atau mungkin dalam ada hambatan di dalam pembelajaran. Mungkin ada yang bisa saya bantu atau mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan. Ya, betul sekali Ibu Fitri. Seperti yang Ibu Fitri sampaikan, memang betul. Akhir-akhir ini saya merasa agak kurang nyaman, teristimewa pada kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, saya mengalami persoalan di mana ketika saya melaksanakan pembelajaran di salah satu kelas, di kelas 12, pada saat itu saya menjelaskan materi tentang menulis artikel opini. Jadi saat pembelajaran itu mulai dari tahap pendahuluan seperti biasa diawali dengan doa, kemudian menyapa mereka, menyapa siswa di kelas seperti biasa, itu nyaman-nyaman saja. Nah, sekarang yang menjadi kendalanya saat itu, anak-anak saya itu tidak memiliki antusias, kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran ketika masuk pada tahap kegiatan inti, di mana pada saat itu saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi, menuliskan opini dalam bentuk artikel berdasarkan gambar yang ada di dalam buku pelajaran. Dari langkah-langkah yang ada di dalam LKPD, saya meminta mereka untuk mendiskusikan kira-kira eh, hal apa saja yang terjadi atau yang mereka temukan dalam gambar tersebut. Sehingga dari fakta yang mereka temukan di gambar itu, mereka bisa menuliskan opini. Artinya mereka mengungkapkan pendapat mereka berdasarkan apa yang mereka lihat. Nah, dalam perjalanan diskusi, dalam perjalanan ini kegiatan pembelajaran itu, saya melihat ada sebagian siswa itu tidak memperhatikan dengan baik, ya, tidak mengikuti dengan sepenuh hati dalam kegiatan pembelajaran. Ada yang sibuk dengan tugas mata pelajaran lain, menyelesaikan tugas dari mata pelajaran lain. Ada juga yang ngobrol dengan teman-temannya, dan masih ada juga yang lain. Artinya dalam satu kelas itu mungkin hanya 50% atau setengah bagian yang mengikuti pelajaran dengan baik. Dan berangkat dari persoalan ini, saya akhirnya merasa tidak nyaman kok mata pelajaran ini saya ini nanti atau materi ini sepertinya nanti tidak tuntas ini kalau memang siswanya seperti ini. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya eh, meminta bantuan Ibu Fitri untuk mungkin bisa berbagi hal baik agar saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini. Seperti itu, Ibu. Iya, baik Ibu. Jadi dari alur cerita yang Ibu sampaikan ini, jadi apa yang menjadi harapan Ibu dari diskusi kita pada siang kali ini? Hmm. Jadi yang saya harapkan seperti ini, Ibu. Eh, Kedepannya itu siswa saya di kelas ya eh, dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa nyaman, penuh semangat dan antusias. Nah, jadi maksudnya saya supaya ke depannya itu anak-anak tidak lagi masa bodoh, malas-malasan, tidak peduli. Artinya mereka memulai dengan hal baru. Mungkin eh, ini letak kekeliruan itu di saya atau seperti apa. Pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu, mungkin ada trik-trik seperti apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya atau jalan keluar seperti apa yang Ibu akan membantu saya. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Jadi harapan Ibu dari sesi diskusi kita yaitu ingin mendapatkan solusi atau mungkin kiat-kiat bagaimana agar siswa itu lebih antusias kembali dalam mengikuti pembelajaran di mata pelajaran yang Ibu ambil. Ya, baik. Ibu, menurut Ibu kira-kira
apa hal yang mendasari atau yang menyebabkan siswa itu merasa tidak antusias dalam pembelajaran yang Ibu ampu? Iya, baik Ibu. Kalau saya lihat mungkin hal yang mendasar itu karena tadi yang membuat mereka tidak semangat lagi ketika masuk pada sesi diskusi. Nah, mungkin pada saat itu saya hanya menggunakan salah satu sumber belajar, yaitu buku pelajaran. Kemudian media yang saya gunakan itu hanya menggunakan media gambar yang ada dalam buku. Mungkin hal itu yang menjadi siswa saya itu penyebab utama siswa saya tidak memiliki semangat untuk berdiskusi, untuk menemukan pendapat, memunculkan ide dari diri mereka. Walaupun mereka lihat di dalam gambar itu, oh ini gambar tentang ini kebakaran hutan, penumpukan sampah di sungai, atau banjir. Nah, mereka lihat gambar itu, tetapi mungkin tidak sesuai dengan minat mereka, menurut saya saja, Ibu. Jadi hal yang Oh menjadi iya. penyebab utamanya itu di sumber belajar dan media belajar. Oh iya, baik. Jadi dari analisa yang Ibu lakukan, berarti siswa merasa media pembelajaran yang digunakan itu belum menarik dan mungkin belum beragam dan belum Ya, mencakup dengan profil gaya belajar anak. Ya, mungkin itu yang bisa, itu berarti itu adalah hal yang menyebabkan kurangnya antusias dalam proses pembelajaran yang sedang Ibu laksanakan. Nah, ya, dari dari hal yang mendasari kurangnya antusias siswa, nah kira-kira rencana Ibu ke depan, strategi apa yang Ibu lakukan agar bisa menarik antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran terkhusus pada materi menulis artikel dengan opini ke depannya nanti? ya, baik Ibu. Rencana saya itu ke depannya, eh, kalau berkaitan dengan materi seperti itu, saya berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Nah, yang pertama itu saya bisa menggunakan video. Siswa diberi kesempatan untuk menonton video. Kemudian dari video yang ada, mungkin saya bisa mengangkat salah satu kasus. Kemudian dari video yang ada itu mereka bisa menemukan ide-ide mereka berdasarkan fakta yang mereka lihat atau yang mereka dengar. Kemudian mungkin yang lain lagi, saya bisa menggunakan media atau sumber belajar yang ada di sekitar kelas atau sekolah. Saya bisa mengantar siswa ke luar kelas, meminta mereka untuk Oke. mengamati lingkungan di luar kelas atau di lingkungan sekolah. Dari apa yang mereka amati, mereka bisa kalau diminta untuk menulis, mereka bisa menulis berdasarkan apa yang mereka lihat saat itu atau yang mereka amati. Artinya pada saat itu mereka juga bisa eh, menuangkan ide mereka dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk wacana. Artinya mereka bisa menulis artikel berdasarkan fakta yang mereka lihat. Nah, mungkin cara yang saya buat seperti itu, Ibu. Mungkin pada saat ini juga saya bisa minta bantuan Ibu. Mungkin ada cara lain lagi yang bisa Ibu bantu. Ya, ya, baik. Jadi solusi yang Ibu tawarkan itu luar biasa, saya setuju. Jadi penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi. Jadi itu mungkin adalah salah satu cara untuk menarik minat siswa. Dan juga yang kedua tadi menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Jadi Ibu ingin merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan saya rasa itu sangat tepat karena anak itu jika pembelajaran itu kontekstual yang familiar dengan mereka, mereka akan merasa nyaman. Mereka justru ide-ide itu akan terlahir karena lingkungannya itu tidak asing. Jadi itu yang ada di sekitar mereka. Mungkin yang ingin saya tambahkan adalah penggunaan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah baik, tapi alangkah lebih baik jika pembelajaran itu dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya yang sudah Ibu lakukan diferensiasi prosesnya itu sudah berjalan, tetapi mungkin ke depannya
bisa melakukan diferensiasi konten. Jadi kontennya itu tadi Ibu sudah sampaikan nanti ke depannya akan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dan juga variasi media pembelajaran. Dan selanjutnya diferensiasi produk. Nah, anak bisa diberi kesempatan untuk memilih. Nanti dia akan menuliskan artikel atau opini itu mungkin bisa diberikan kebebasan mau disajikan dalam bentuk apa artikelnya. Misalnya anak-anak yang lebih senang dengan, apalagi anak SMA itu kan sudah fasih dengan gadget, ada yang sudah bisa menggunakan menggunakan laptop. Jadi mungkin itu bisa kita gunakan karena anak-anak sekarang kan Gen Z yang tidak lepas dari perangkat gawai tadi. Jadi anak itu bisa kita memberikan kebebasan untuk mereka menuliskan opini atau artikelnya tadi dari sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Jadi itu mereka bisa membuatkan dalam bentuk video atau membuat dalam bentuk presentasi singkat. Jadi kita memberikan kebebasan. Jadi kita mengakomodir semua anak dengan profil gaya belajar yang mereka miliki. Jadi pada dasarnya setiap orang itu kan senang melakukan hal yang dia senang. Nah, jadi kalau dengan kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat tugasnya dengan sesuai dengan hobinya, nah itu mungkin akan lebih menarik lagi minat anak pada saat proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berlangsung itu bisa lebih aktif dan anak bisa lebih konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin itu dari saya yang bisa saya tambahkan dari masalah yang Ibu sedang hadapi. Iya, iya. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Ya. Karena ini Ibu Fitri sudah bisa memberikan solusi yang luar biasa untuk saya, sehingga saya merasa bahwa cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Ibu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu nanti akan saya nyatakan dalam rencana aksi saya ke depan. Jadi mungkin dengan cara itu akan membantu saya agar bisa keluar dari persoalan yang saya hadapi tadi, yaitu kurangnya semangat belajar dari siswa, tidak adanya antusias, kurang adanya antusias siswa dalam pembelajaran di kelas. Ya, baik Ibu. Jadi kita lanjut tadi dari apa solusinya persoalan yang dihadapi. Sudah ada beberapa solusi yang ditemukan. Jadi, nah sekarang saya ingin tahu komitmen Ibu ke depannya itu seperti apa untuk agar masalah seperti ini tidak terjadi kembali. Ya, baik Ibu. Komitmen saya ke depannya itu yang pertama itu sudah pasti saya melakukan langkah segitiga restitusi, di mana saya bisa menentukan salah satu waktu untuk bisa bertemu dengan ini murid-murid saya yang bermasalah tadi dengan itu, Ibu Helmin. Sehingga bisa saya temukan mereka punya maunya itu seperti apa. Artinya langkah yang pertama segitiga restitusi saya terapkan, kemudian yang kedua dalam penyusunan perangkat pembelajaran atau rancangan pelaksanaan pembelajaran itu saya bisa integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin dari kedua jenis pembelajaran itu saya terapkan integrasikan dalam RPP saya, sehingga ketika saya melaksanakan atau melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya sudah ada kisi-kisinya. Sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dan mereka merasa senang atau tertarik dengan pembelajaran. Selesai, Pak John? Mungkin itu saja dari saya. Oke, nanti tetap di sini Pak John ya, sambil menanti Pak Alex dengan Ibu Yusti di room utama selesai. Komitmen yang Ibu persiapkan itu sudah sangat luar biasa. Jadi tidak hanya
solusi, tapi Ibu juga membuat komitmen untuk siswa-siswa yang kurang antusias tadi dengan melaksanakan segitiga restitusi, dan Ibu selain Ani itu dengan juga Ibu Since sudah mempersiapkan selesai? perangkat pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran Oke, berdiferensiasi, nanti tetap di sini Bu ya, dan nanti juga saya sampaikan pembelajaran karena di room utama masih praktik mereka. pembelajaran di dalamnya juga melibatkan keterampilan sosial emosional. Jadi pembelajaran yang Ibu sampaikan itu tidak hanya terfokus pada materi saja, tidak hanya untuk menarik minat anak saja, tetapi juga Oke, untuk Ibu Goriti, Ibu Lut membentuk sudah selesai? kepribadian anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan selalu memberikan Baik, izin saya matikan rekamannya. kepada Nanti tetap di sini sampai Pak Alex dengan Ibu Yusrin sudah selesai ya. agar semua yang sudah dirancang, semua solusi yang kita sudah dapatkan pada sore hari ini bisa dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala, jadi sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, sehingga tidak kedepannya tidak ada lagi anak-anak yang pada saat proses pembelajaran tidak antusias. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu Ibu yang telah berdiskusi dengan saya, dan saya berterima kasih karena saya mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan hal-hal positif dari diskusi kita kali ini, dan semoga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk saya agar kedepannya jika saya mengalami masalah yang sama, saya bisa mengambil solusi-solusi yang sudah ditemukan pada diskusi kali ini, dan juga bisa melakukan komitmen seperti yang sudah Ibu sampaikan pada diskusi kali ini. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri diskusi ini, Ibu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Oke, Ibu Marna dengan Ibu Fitri. Saya punya suara tadi pasti muncul di situ ya. Iya, Pak. Iya, Pak, muncul. Iya, ada beberapa jadi saya lupa mematikan mikrofon. Tapi tidak terlalu mengganggu. Tidak mengganggu, Pak. Oh, baik, sudah tidak apa-apa. Di sesi yang terakhir tadi, Pak. Oke. Di bagian apa tadi? Oke. Membuat komitmen. Saya izin matikan Tanggung rekamannya. jawab.